Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham IPTV atau MNC Vision Networks yang saya sudah pernah bahas tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 April 2023 ya, dan terakhir hari kerja bursa tanggal 17 Mei 2024 harganya masih di 50 teman-teman ya, dimana tahun lalu juga masih di 50 ya, meskipun di tengah-tengah sempat ada kenaikan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan update saham ini dari 5 parameter. Yang pertama dari kinerja harga sahamnya, dari kinerja fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan teknikal ya. Kita akan mereview pola teknikal di video saya yang sebelumnya. Sempat ada gerakan, nanti kita akan lihat ya di gerakan itu apa yang terjadi. Kemudian kira-kira harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa tahun 2019 dengan IPO price-nya 240 ya, dan harga saat ini 50. Berarti ke teman-teman kalau misalnya beli sejak IPO dan nggak diapa-apain ya sisa 20,8% asetnya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek kinerja harga sahamnya setahun terakhir ini udah turun semua ya. Pernah ke 70 setahun terakhir. Jadi tadi saya sudah bilang ya ini pernah bergerak naik. Nanti kita akan cek ya pergerakan naik tersebut ada apa di baliknya. Kemudian kita cek secara fundamental dulu. Ini ada di Menteng ya, di MNC Tower. Bidang usahanya dia adalah TV berbayar, fixed broadband, dan layanan konten digital ya. Jadi teman-teman mestinya tahu ya, TV berbayar, kemudian internet, kemudian ada konten digital juga ya. Masih media ya teman-teman ya, karena ini kan grupnya MNC memang grup media. Ini struktur dari grupnya MVN atau IPTV ya. Dia pertama punya Key Vision, ini TV berbayar ya, TV berbayar lewat satelit ya. Jadi kalau teman-teman pasang ini dia dapat antena gitu ya, dipasang di luar rumah. Kemudian ada yang MNC Cable Mediacom ya, ini MNC Play. Ini yang via kabel ya. TV lab via kabel, kemudian ada operator kabel lokal ISP, ini kayak internet gitu ya, internet menggunakan kabel juga. Kemudian ada infrastruktur ICT, ini juga masih abu-abu ya, berarti masih dalam proses ya, mestinya ya, kalau setahun yang lalu juga masih dalam proses. Kita lihat ya dari pendapatannya di tahun 2024 kuartal 1 itu jasa satelitnya masih mendominasi, atau TV yang berbayarnya ya, yang IPTV dan jasa broadbandnya ini turun sangat drastis sekali ya. Kita lihat ya turunnya sangat drastis sekali. Kemudian lain-lainnya naik ya, tapi ini tidak ada artinya dibandingkan penurunan IPTV-nya. Ya, kita lihat revenue-nya turunnya sangat luar biasa ya, hampir setengah ya, hampir setengah. Yang kita lihat teman-teman ya dari pendapatan ini sebenarnya juga salah juga ya. Mestinya ini 2024 ya, jadi di laporan keuangannya masih 2023 ya, mestinya 2024. Karena jumlahnya 325 427 sama ya. Pendapatan paling banyak ini dari jasa satelit, ini ternyata hasilnya rugi teman-teman ya. Digital juga rugi, malah untungnya dari lain-lain. Ya, jadi ini dua-duanya yang besar rugi ya, merugi teman-teman ya. Jadi kalau kita cek ya, nanti kan kemarin sudah membahas MNCN, ini IPTV, di mana dua perusahaan ini merupakan anak usaha dari BMTR ya. Jadi sebenarnya di BMTR itu IPTV ini saat ini menjadi beban ya, karena dia mencetak rugi ya. Jadi MNCN better ya. Kemudian kalau kita cek kinerjanya sejak 2018 ya, ini menurun teman-teman ya. Menurun terus ya, dan ini 2024 juga diprediksi turunnya lebih tajam lagi, dan sejak 2022 ini sudah mulai merugi ya, meskipun 2018 juga pernah rugi ya. Ini mulai merugi lagi karena pendapatannya turun cukup signifikan. Kita lihat juga dari struktur pendapatannya juga ikut mengalami penurunan teman-teman. Jadi secara nominal turun mengikuti secara struktur pendapatannya ya. Dimana laba kotornya aja sudah turun teman-teman ya. Jadi dari top line-nya saja itu sudah turun ya. Kalau laba usaha dan laba bersih pasti mengikuti. Ini secara nominalnya pendapatan tadi sudah sempat dibahas sedikit ya, dari 638 miliar ke 325, turunnya 49% atau hampir setengahnya ya. Beban kotornya turun, laba kotornya turun, ya laba bersihnya ini dari untung menjadi rugi ya.
Kalau kita cek secara valuasinya, pada saat video ini dibuat itu PBV-nya di 0,28. Jadi secara PBV ya maksudnya murah ya. Kita membayar hanya 28% dari total ekuitas perusahaan. Ya, jadi ownernya modalnya lebih besar daripada pembeli saham di saat ini ya. Rata-ratanya diperdagangkan di 1,15. Untuk secara pairnya ya ini masih merugi, jadi kita susah untuk melihatnya ya. Earning yield-nya juga negatif, pastinya mahal. Harga wajarnya berapa? Harga wajarnya karena ini perusahaan rugi menggunakan earning yield ya pastinya mahal sekali ya. Karena kita kan kalau mau beli perusahaan mestinya belinya yang untung ya mestinya. Atau ya mungkin biasanya untung tapi karena ada sesuatu kejadian saat ini masih merugi itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ini nggak tahu ya pendapatannya turun drastis ya. Jadi kinerjanya emang turun ya bukan karena ada sesuatu gitu ya. Dividen juga belum pernah bagi dividen. Di 2024 ini juga kemungkinan juga nggak akan bagi dividen karena masih merugi ya. Cashnya ada di 9 per lembar saham ya. Kemudian kita cek kesehatan finansialnya. Secara kesehatan finansial sebenarnya ini oke ya. Dari quick ratio-nya tinggi, ya, current ratio-nya tinggi, debt to equity ratio-nya dulu tinggi sekali terus kemudian semakin mengecil. Sebenarnya secara kesehatan finansial oke ya. Cuman secara kinerja perusahaan atau bisnisnya ke depan kita nggak ngerti ya. Kemudian untuk seasonality ini juga tidak terlalu bagus ya. Dia hanya profit di tahun pertama dia IPO, setelah itu dia negatif terus ya sampai 2024 ini masih di 50 terus ya. Belum pernah bergerak nih ya teman-teman ya, sempat bergerak sedikit tapi kembali lagi ke 50. Nah, kita cek dari sisi bandarmologinya, ini tadi sudah disebutkan ya, pemiliknya atau pengendalinya adalah Global Mediacom. Ini juga nanti akan saya bahas ya sekaligus. Jadi MNCN, IPTV sama BMTR kita akan bahas ya satu rangkaian. Ini 60,67%, masyarakatnya 39,33% ya, total lembar sahamnya 42 miliar. Peran investor asing di saham ini tidak tertarik sama sekali investor asing ya, justru ini 2022 buang sangat besar, 2023 buang sangat besar, 2024 mau buang barang nggak bisa ya, karena harganya 50 ya, bulan Mei dia juga nggak ada pergerakan. Kepemilikan retail ya seperti biasa kalau saham gocap itu menarik ya, menarik minat investor retail. Ya, saya juga dulu saya juga pernah sempat ya tertarik wah saham 50 nih. Tidak ada pilihan lain hanya untuk naik gitu ya. Padahal ada pilihan kedua yaitu tidak kemana-mana. Bahkan sekarang ada pilihan ketiga yaitu turun menjadi 1 kalau misalnya kena notasi ya. Karena kalau misalnya harga saham di bawah 51 ya selama 6 bulan terakhir itu akan masuk ke FCA ya, full call auction, di mana harga sahamnya bisa turun sampai Rp1 ya. Jadi sudah tidak menarik lagi sebenarnya saham 50 saat ini ya. Karena ada FCA. Tinggal tunggu aja FCA kemudian belinya di bawah harga 50 kalau misalnya teman-teman suka seperti itu ya, suka memacu adrenalin gitu ya. Kita lihat setahun terakhir bertambah, jumlah lembar sahamnya juga bertambah ya, rata-ratanya bertambah, jadi yang masuk ini lebih besar daripada yang existing. Ya, ini dari sini aja sudah kelihatan sedang distribusi ya, investor retail lokal sedang suka membeli saham ini. Nah, kita lihat perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya, dari sini ke sini kelihatan turun ya, jadi big distribution. Ya, big distribution di sini broker EP ya atau MNC Sekuritas sendiri yang sedang mendistribusi selama setahun terakhir. Ya, XL ada di sebelah kiri, XC ternyata nggak ada ya di sini ya, XC ya. Oke ya, nah ini ada sempat gerakan ya, ini waktu itu saya mereview videonya, baru saja landing di 50 ya, kemudian naik, kemudian dia mendarat lagi di 50 ya. Kita akan cek ya apa yang terjadi di saat ini nanti ya di technical. Nah, kita lihat lebih detail ya teman-teman ya. Dari sini aja sudah kelihatan lokal ID dari 100% kepemilikan. Lokal CP 64,57% tadi pastinya BMTR ya. Dan mungkin ada perusahaan lokal lainnya saya nggak ngerti. Terbesar keduanya adalah lokal ID. Ya, kemudian ada reksadana asing yang nggak bisa bergerak ya. Nggak bisa bergerak. Ada sekuritas asing juga ya. Ini buang barang tapi habis itu 50 nggak bisa bergerak juga ya.
Overall masih ada penambahan investor retail lokal seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kalau kita lihat per April, lokal ID ini justru malah buang barang ya. Dan ini menarik ya, ada perpindahan dari foreign CP ke foreign others ya, 4550 ini persis. Dan lokal ID ini sedang membeli barangnya reksadana. Jadi mungkin ini reksadana asing sedang membeli lokal ID ya teman-teman ya di sini ya. Per April, tapi harganya nggak bergerak ya teman-teman ya. Kita lihat harganya nggak bergerak di bulan April. Jadi sedang distribusi. Kemudian per Mei ini ya, ini juga nggak ada gerakan. Tapi kalau kita lihat ya, ada pembelian dari XC dan XL ini masih distribusi. EP yang tadinya jualan tahun terakhir ini sekarang ada di sisi kiri ya, tapi tidak dominan. Dominannya XC dan XL. XC dan CC bukan XL ya. Hanya 4 broker yang buang barang ya. Jadi antrian di offer itu 50, itu kebanyakan dari 4 broker ini ya. Paling banyak dari MG. Nah, kita akan review ya pola teknikal di video saya sebelumnya ya, pastinya mendarat di 50. Wah, pastinya saya akan bilang dia akan tidur di 50 ya. Jadi kalau sudah seperti ini landing dengan mulus ya. Tidur di 50 dan kita lihat ya. Pada saat di sini ya, waktu saya bahas di sini ya, tidur, kemudian dia sempat naik, ada denyut di sini kecil, kemudian tiba-tiba di Agustus sampai Oktober ada gerakan ya. Sebenarnya sampai akhir Desember sih, cuman ini nggak terlalu signifikan ya. Nah, saya akan membahas di sini ya, dari Agustus saya akan pisah ini 2 bulan ya, karena habis itu dia tidur lagi, kemudian bangkit lagi ya. Kemudian tidur lagi di sini ya. Saya akan bahas di sini dari Agustus sampai ke Oktober teman-teman ya. Kemudian nanti di bulan dari Agustus sampai September ya, ini Oktober kita akan bahas sendiri ya. Apa yang terjadi yang dari Agustus sampai ini September ya, dari di Juli, akhir Juli sampai September. Kita lihat di sini lokal ID begitu naik harganya dari 50, lokal ID lah yang paling banyak membeli ya, plus ada foreign others. Ya teman-teman ya, ada dua nih teman-teman ya, foreign others sama lokal ID yang membeli ya. 238 juta lembar saham yang buang siapa? Foreign CP paling banyak, 439 juta lembar saham ya. Jadi ini 2 bulan ya, Juli ke September ya. Kemudian nextnya di bulan berikutnya foreign others ya, yang sebelumnya membeli, mungkin dia yang menaikkan harga nggak tahu, jualan ya. Yang beli paling banyak adalah lokal ID. Jadi di bulan terakhir ini justru paling banyak nih. Ini malah lokal ID di sini belinya paling banyak. Di sini lokal ID plus foreign others. Di sini foreign others sudah jualan lagi dan lokal ID belinya lebih banyak lagi ya. Nah, di sini saya nggak cek ya karena ini nggak terlalu signifikan ya. Jadi sudah banyak nyangkut nih ya. Lokal ID totalnya ada 238 juta lembar saham plus 557 ya. Coba saya cek ya, 557 tambah 238 totalnya 795 juta lembar saham. Kalau dikali 50 itu kira-kira 39,7 miliar ada yang nyangkut ya di sini ya, 39,7 miliar. Lumayan juga ya, lumayan banyak. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana ya? Pastinya akan tetap ke 50. Nah, buat teman-teman yang pengen ya memiliki data-data seperti ini perpindahan saham, jadi kita bisa tahu di saham 50 itu ada gerakan seperti apa, seperti ini ya. Nah, misalnya teman-teman hobi nontonin saham 50, teman-teman bisa cek nih, oh yang beli uang besar atau cuman lokal, investor retail lokal lainnya ya. Itu teman-teman bisa cek di deskripsi ya, saya ada penawaran untuk data ini ya. Nah, apalagi untuk FCA ya, jadi cukup menarik kalau misalnya teman-teman suka di FCA ya, saham di bawah 50, saham harga RP1, teman-teman bisa cek di situ. Yang membeli itu apakah uang besar atau hanya investor retail lokal lainnya ya. Dan ini sebenarnya saham ini berpotensi masuk ke FCA teman-teman ya. Karena apa? Karena tinggal tunggu aja MA100 atau 6 bulan terakhirnya itu 50. Ini saya nggak memunculkan MA100 ya, adanya MA50 sama MA200. MA200-nya sih masih 51. Kalau MA100-nya sudah 50, mestinya ini akan masuk ke
FCA ya, karena dia 6 bulan itu harganya di bawah 51. Oke, kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka panjangnya turun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal karena merugi ya, belum pernah bagi dividen dan kemungkinan juga tidak akan bagian dividen. Berpotensi naik seasonality di atas 60% tidak ada. Bandarmologinya ini sedang distribusi ya, baik setahun terakhir maupun di bulan Mei ini. Technical juga masih tidur di 50. Terakhir, disclaimer ya teman-teman, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham IPTV. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham IPTV ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.